Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah ringankan kaki kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup di dunia ini memang tugas manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan oleh manusia dan jin di atas dunia ini illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam melaksanakan satu ibadah tidaklah begitu mudah dan tidak begitu gampang. Karena ada ujian, ada cobaan yang bisa menjauhkan manusia untuk melaksanakan daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang manusia itu berat untuk melaksanakan satu ibadah, dan manusia itu lebih gampang, lebih mudah untuk melakukan satu perbuatan dosa, melanggar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka berbuat maksiat. Dan inilah pengaruh daripada diri manusia. Maka pantas hadirin jamaah, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di balik perintah itu pasti ada sesuatu kebaikan. Dan sebaliknya, tidaklah sesuatu yang Allah larang, tidaklah sesuatu perbuatan dosa, kecuali di balik itu semua pasti ada akibat bencana, kehancuran yang akan Allah datangkan kepada orang yang berbuat maksiat dan perbuatan dosa tersebut. Maka kalau kita lihat, jangankan kita jamaah manusia biasa, kita ini manusia biasa, derajat kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita orang-orang biasa. Yang namanya Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul yang bukan mereka beliau tinggal di dunia, tapi beliau tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melakukan daripada perbuatan dosa. Itu tempat yang paling suci, itu tempat yang paling bersih, itu tempat yang memang istimewa, yang pada akhirnya manusia nanti akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Tapi pada saat itu neraka belum ada orang, belum ada penghuninya, baru surga yang Allah berikan yang namanya tempat buat Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa. Tapi apa, lihat hadirin jamaah, di tempat yang suci, di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah siapkan buat seorang manusia yang bernama Adam alaihissalam, masih bisa melakukan perbuatan dosa. Apalagi dunia ini, Pak, yang dikatakan ad-dunya darul bala, ad-dunya darul musibah. Dunia ini tempatnya musibah, dunia ini tempatnya bala, dunia ini tempatnya fitnah, dunia ini tempatnya berbagai macam kejelekan-kejelekan. Maka pantas kalau manusia itu melakukan dari perbuatan dosa. Maka disinilah ujian kita, cobaan kita untuk apa? Diuji oleh Allah. Sebesar apa keimanan kita kepada Allah, sebesar apa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau boleh saya tanya nih Pak, yakin nggak ada surga? Yakin. Tapi seyakin apa adanya surga buat kita? Ini yang jadi pertanyaannya, Pak. Yakin nggak adanya neraka? Yakin adanya neraka. Tapi sebesar apa keyakinan kita dengan neraka? Kan begitu, Pak. Kalau kita yakin adanya surga, kenapa kita masih malas buat beribadah kepada Allah? Kalau kita yakin adanya neraka, kenapa kita masih berani berbuat dosa? Kenapa kita masih berani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala? Kenapa itu semua? Di sini keyakinan kita, mohon maaf,
hanya sebatas di mulut, belum sampai ke dalam hati kita. Jangankan kita, Pak, mohon maaf deh Pak, ada yang melihat surga? Udah ada yang pernah melihat surga di sini? Belum ada, Pak. Yang baru melihat surga Nabi Adam, Siti Hawa, siapa lagi? Manusia ya, yang pernah melihat surga. Adam, Siti Hawa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah melihat surga, baru diberikan gambaran oleh Allah. Surga tuh begini di dalam Al-Quran. Seperti apa dalam Al-Quran digambarkan bahwa dalam surga ada istana yang begitu mewah, yang dari dalam kelihatan keluar lihat ke dalam, yang di bawahnya mengalir sungai. Sungainya itu bukan air tapi susu, madu. Bahkan disiapkan bidadari. Tidak cuma satu bidadari yang Allah siapkan di dalam surganya Allah. Berapa? 70. Pak, 70 Pak. Kuat. Jangan bilang gak kuat Pak. Di dunia kita gak kuat, di akhirat insya Allah Allah berikan kita kekuatan yang lebih. Itu gambaran surga seperti itu. Ini masjid semewah ini, semegah ini, dibuatnya dari apa? Batu. Betul? Batu bukan ya Pak? Batu. Tapi istana di dalam surganya Allah bukan batu tapi mutiara. Mutiara, ya, emas, permata yang Allah siapkan di dalam istana yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah kasih gambaran seperti itu kepada kita di dalam surga. Tapi belum ada daya tarik, belum ada